فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di hamparan tanah yang luas, dari stepa Asia Tengah hingga ke perbatasan Eropa, sebuah bangsa tangguh lahir. Mereka dikenal sebagai bangsa Turk, pejuang gagah berani yang sejarahnya telah membentang selama berabad-abad. Mereka bukan hanya bangsa penakluk, tetapi juga pelindung Islam dalam banyak fase sejarahnya. Namun, di balik kejayaan mereka, tersimpan misteri yang dikaitkan dengan akhir zaman. Misteri yang telah lama menjadi perbincangan para ulama dan sejarawan. Ratusan tahun sebelum Kesultanan Utsmaniyah berdiri, Rasulullah pernah bersabda tentang sebuah kaum yang kelak akan memainkan peran besar dalam sejarah umat manusia. Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu kaum yang wajahnya seperti perisai yang ditempa, bermata sipit, berhidung pesek, dan wajah mereka kemerahan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama dan ahli sejarah mencoba mengungkap siapa kaum yang dimaksud dalam hadis ini. Banyak yang meyakini bahwa ciri-ciri tersebut sesuai dengan bangsa Turk dan bangsa Mongol yang berasal dari wilayah Asia Tengah. Di masa lalu, Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan pernah mengguncang dunia Islam dengan serangan brutal mereka. Namun, seiring waktu, banyak keturunan mereka justru memeluk Islam dan menjadi pembela agama ini. Salah satu cabang dari bangsa Turk, yakni Kesultanan Utsmaniyah, bahkan menjadi pemimpin dunia Islam selama berabad-abad. Namun, apakah ini sudah akhir dari kisah mereka? Ataukah bangsa Turk masih menyimpan peran lain yang akan terungkap di masa depan? Waktu terus bergulir dan pada tahun 1924, dunia Islam terguncang. Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan sistem khilafah yang telah berjalan lebih dari 600 tahun resmi dihapus. Turki yang dahulu menjadi pusat kekuatan Islam berubah menjadi negara sekuler di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk. Banyak yang meyakini bahwa peristiwa ini adalah bagian dari skenario besar menuju akhir zaman. Dunia Islam menjadi tercerai-berai, tidak lagi memiliki satu pemimpin yang menyatukan umat. Namun, satu pertanyaan besar masih menggantung di benak banyak orang. Apakah bangsa Turk akan bangkit kembali? Beberapa ulama berpendapat bahwa sebelum datangnya Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan akan menyatukan umat Islam di akhir zaman, akan ada kebangkitan di dunia Islam, dan bangsa Turk bisa jadi memiliki peran penting dalam proses itu. Dalam berbagai riwayat hadis, disebutkan bahwa sebelum hari kiamat terjadi, akan ada Malhamah Kubra, sebuah perang besar yang akan melibatkan dunia Islam dan bangsa Romawi Barat. Perang ini digambarkan sebagai pertempuran dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang akan menentukan nasib dunia Islam. Sejarah mencatat bahwa bangsa Turk pernah menjadi benteng Islam melawan bangsa Romawi Timur, Bizantium. Kini, Turki modern kembali menjadi pusat perhatian dunia, terlibat dalam berbagai konflik global, terutama di Timur Tengah. Beberapa analis menduga bahwa ketika perang besar ini pecah, Turki sebagai penerus bangsa Turk akan memiliki peran penting dalam menentukan arah sejarah dunia. Akankah mereka kembali menjadi pelindung Islam seperti di masa lalu? Ataukah mereka akan terseret dalam pusaran konflik yang menghancurkan? Di antara tanda-tanda akhir zaman, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan di dunia.
Banyak teori yang beredar tentang siapa sosok ini dan bagaimana kebangkitannya akan terjadi. Ada dugaan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada tokoh dari bangsa Turk atau keturunannya yang akan memainkan peran penting dalam membela Islam. Beberapa teori mengaitkan pemimpin Turki modern dengan skenario ini, namun semuanya masih menjadi misteri yang belum terpecahkan. Yang jelas, Turki hari ini berada di persimpangan sejarah. Mereka memiliki kekuatan militer yang besar, posisi geopolitik yang strategis, dan hubungan yang kompleks dengan negara-negara besar di dunia. Akankah mereka kembali ke akar sejarahnya sebagai pelindung Islam? Ataukah mereka akan terlibat dalam konflik yang justru membawa kehancuran? Bangsa Turk telah melewati berbagai fase sejarah, dari kejayaan Kesultanan Utsmaniyah hingga menjadi negara modern yang sekuler. Namun, tanda-tanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis Nabi terus menjadi perbincangan di kalangan ulama dan sejarawan. Apakah bangsa Turk masih menyimpan peran besar dalam skenario akhir zaman? Akankah mereka kembali bangkit sebagai benteng Islam, atau justru terseret dalam konflik besar yang tak terhindarkan? Bangsa Turk memiliki peran signifikan dalam sejarah Islam dan akhir zaman, terutama berdasarkan beberapa hadis Nabi Muhammad yang menyebutkan tentang ciri-ciri mereka, serta peristiwa yang melibatkan mereka. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa yang dikaitkan dengan bangsa Turk dalam konteks akhir zaman. Pertama, hadis tentang bangsa Turk. Jauh sebelum peradaban dunia mencapai titik seperti sekarang, di masa ketika wahyu masih turun di Jazirah Arab, Rasulullah mengucapkan sebuah nubuat yang misterius. Dalam sabdanya, beliau menggambarkan tentang sebuah kaum yang kelak akan muncul dalam sejarah Islam, sebuah bangsa dengan ciri khas yang unik yang akan berperan besar dalam perjalanan umat manusia menuju akhir zaman. Suatu hari, di tengah para sahabatnya, Rasulullah bersabda dengan suara penuh kewibawaan, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu kaum yang wajahnya seperti perisai yang ditempa, bermata sipit, berhidung pesek, dan wajah mereka kemerahan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Para sahabat yang mendengar hadis ini bertukar pandang. Mereka bertanya-tanya, siapakah kaum yang dimaksud? Pada masa itu, bangsa Arab lebih banyak berinteraksi dengan Romawi dan Persia, dua imperium besar yang menjadi musuh utama Islam. Namun, Rasulullah berbicara tentang kaum lain, suatu bangsa dari timur dengan ciri-ciri fisik yang berbeda dari orang-orang Arab. Tak lama setelah itu, sejarah mulai mengungkap kebenaran nubuat tersebut. Berabad-abad setelah wafatnya Rasulullah, dunia Islam mulai mengenal sebuah bangsa perkasa yang berasal dari stepa luas Asia Tengah. Mereka adalah bangsa Turk, suku-suku nomaden yang hidup di padang rumput yang membentang dari Mongolia hingga Laut Kaspia. Mereka adalah penunggang kuda yang ulung, pemanah yang mahir, dan prajurit yang tidak mengenal takut. Awalnya, mereka hanyalah kelompok pengembara yang hidup dalam suku-suku kecil. Namun, dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan cahaya Islam. Lambat laun, satu demi satu dari mereka memeluk agama ini, hingga akhirnya mereka tidak hanya menjadi pemeluk Islam yang taat, tetapi juga menjadi pelindungnya. Kemunculan mereka dalam sejarah Islam dimulai dengan kekuasaan Kesultanan Ghaznawiyah dan dinasti Seljuk yang membawa Islam ke berbagai wilayah. Namun, puncak kejayaan bangsa Turk terjadi ketika sebuah kesultanan besar berdiri dan menjadi pemimpin dunia Islam selama lebih dari 6 abad, Kesultanan Utsmaniyah. Namun, peran bangsa Turk dalam sejarah Islam tidak berhenti di situ. Sebagian ulama meyakini bahwa mereka masih memiliki peran yang akan muncul menjelang akhir zaman. Dalam beberapa hadis lainnya, Rasulullah juga menggambarkan bagaimana bangsa ini akan menjadi kekuatan yang menakjubkan. Biarkan bangsa Turk selama mereka membiarkan kalian, karena tidak ada yang bisa menghadapi mereka kecuali akan dikalahkan. Hadits riwayat Abu Dawud. Hadis ini memberi isyarat
bahwa bangsa Turk adalah kaum yang sangat kuat dan tidak mudah dikalahkan. Fakta sejarah membuktikan bahwa bangsa ini memang memiliki keberanian dan kegagahan luar biasa dalam peperangan. Dari penaklukan Konstantinopel hingga perlawanan terhadap serangan Eropa, mereka selalu berdiri sebagai benteng Islam yang kokoh. Namun, nubuat Rasulullah tentang bangsa Turk tidak hanya berhenti pada masa lalu. Banyak ulama meyakini bahwa bangsa ini akan kembali memiliki peran besar menjelang Malhamah Kubra, perang besar yang akan terjadi antara kaum muslimin dan bangsa Romawi Barat sebelum hari kiamat. Dalam konteks ini, banyak yang berspekulasi bahwa bangsa Turk modern yang kini diwakili oleh Turki masih menyimpan takdir besar dalam sejarah Islam. Posisi geografisnya yang strategis, kekuatan militernya yang besar, serta sejarahnya sebagai pusat kekhalifahan Islam membuat banyak orang bertanya, apakah mereka akan kembali menjadi pelindung Islam di akhir zaman? Sejarah menunjukkan bahwa setelah berabad-abad menjadi pemimpin dunia Islam, bangsa Turk mengalami masa kejatuhan. Pada tahun 1924, Kesultanan Utsmaniyah runtuh dan sistem khilafah dihapuskan. Dunia Islam pun tercerai-berai tanpa satu pemimpin tunggal. Namun, ada hadis lain yang memberikan harapan bahwa di akhir zaman, Islam akan kembali berjaya di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang adil dan kuat, yang dikenal sebagai Imam Mahdi. Sebagian ulama dan sejarawan menduga bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada peristiwa besar yang melibatkan bangsa Turk atau keturunannya. Mereka bisa menjadi bagian dari pasukan yang mendukung Imam Mahdi, atau bahkan menjadi pihak yang menentangnya dalam konflik akhir zaman. Turki modern, yang merupakan penerus langsung dari bangsa Turk Utsmani, kini berada di persimpangan sejarah. Banyak yang percaya bahwa negara ini masih memiliki peran besar dalam geopolitik dunia Islam. Dengan posisinya yang unik, Turki bisa menjadi benteng terakhir Islam atau justru terseret dalam konflik global yang lebih besar. Hadis-hadis tentang bangsa Turk menyimpan banyak misteri yang hingga kini masih belum sepenuhnya terungkap. Dari masa kejayaan Kesultanan Utsmaniyah hingga era modern, bangsa ini telah memainkan peran penting dalam sejarah Islam. Namun, pertanyaan besar masih menggantung di benak banyak orang. Apakah bangsa Turk akan kembali bangkit sebagai pelindung Islam menjelang akhir zaman? Apakah mereka akan menjadi bagian dari pasukan Imam Mahdi dalam perang besar Malhamah Kubra? Ataukah mereka akan terseret dalam skenario akhir zaman yang lebih gelap? Jawabannya masih menjadi rahasia yang hanya akan terungkap seiring berjalannya waktu. Yang pasti, sabda Rasulullah tentang bangsa ini telah terbukti dalam sejarah dan mungkin nubuat lainnya masih menunggu untuk menjadi kenyataan. Kedua, Kesultanan Utsmaniyah dan perannya. Jauh di hamparan padang rumput luas Asia Tengah, di mana angin bertiup kencang dan kuda-kuda berlari bebas, sebuah bangsa lahir. Mereka adalah bangsa Turk, suku-suku pengembara yang menguasai seni berkuda dan peperangan. Pada awalnya, mereka hanyalah kelompok kecil yang tersebar di berbagai wilayah. Namun, dalam perjalanan waktu, bangsa ini tumbuh menjadi salah satu kekuatan terbesar yang pernah dikenal dunia Islam. Takdir membawa mereka dari padang stepa yang dingin hingga ke pusat peradaban Islam. Dari bangsa yang terpinggirkan, mereka naik ke puncak kejayaan, membangun salah satu imperium terbesar dalam sejarah, Kesultanan Utsmaniyah. Namun, bagaimana sebuah bangsa pengembara bisa berubah menjadi pemimpin dunia Islam selama lebih dari 6 abad? Dan apa peran mereka dalam perjalanan sejarah Islam menuju akhir zaman? Sejarah bangsa Turk bermula di padang rumput Asia Tengah, tempat mereka hidup sebagai suku-suku nomaden yang tangguh. Mereka adalah petarung yang gigih, terbiasa menghadapi tantangan alam yang keras. Pada abad ke-9 dan ke-10, bangsa Turk mulai berinteraksi dengan peradaban Islam melalui perdagangan dan peperangan. Awalnya,
banyak di antara mereka yang menjadi tentara bayaran bagi dinasti-dinasti Islam seperti Abbasiyah dan Ghaznawiyah. Namun, seiring waktu, bangsa Turk tidak hanya menjadi pelindung Islam, tetapi juga menjadi pemeluknya yang setia. Salah satu dinasti Turk pertama yang muncul sebagai kekuatan besar dalam dunia Islam adalah dinasti Seljuk. Mereka berhasil memperluas wilayah Islam hingga ke Anatolia, membuka jalan bagi terbentuknya Kesultanan Utsmaniyah di kemudian hari. Dan dari keturunan bangsa Turk inilah, sebuah keluarga kecil di Anatolia akan mengubah jalannya sejarah dunia. Pada abad ke-13, di tengah kekacauan akibat serangan Mongol dan melemahnya dinasti Seljuk, muncul seorang pemimpin muda dari suku Kayi, salah satu cabang bangsa Turk. Namanya adalah Utsman bin Ertugrul. Di bawah kepemimpinannya, suku kecil ini mulai menaklukkan wilayah-wilayah di sekitar Anatolia. Dengan keteguhan iman dan strategi perang yang cerdik, Utsman dan keturunannya berhasil memperluas wilayahnya. Dari namanya inilah lahir sebuah imperium yang kelak akan dikenal sebagai Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman Empire. Bangsa Turk yang dulunya hanya dikenal sebagai suku pengembara, kini berdiri sebagai pemimpin dunia Islam. Selama lebih dari 6 abad, Kesultanan Utsmaniyah menjadi pelindung utama dunia Islam. Bangsa Turk yang dulunya hidup dalam tenda-tenda nomaden kini memerintah dari Istana Megah di Konstantinopel, kota yang mereka rebut pada tahun 1453 di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Dengan penaklukan Konstantinopel, Utsmaniyah mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur yang telah berdiri lebih dari 1000 tahun. Peristiwa ini bukan hanya kemenangan militer, tetapi juga penggenapan nubuat Rasulullah yang bersabda, "Sungguh Konstantinopel akan ditaklukkan. Sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya." Hadits riwayat Ahmad. Dari sini, Kesultanan Utsmaniyah terus memperluas kekuasaannya, menguasai 3 benua, Asia, Eropa, dan Afrika. Mereka menjadi perisai bagi dunia Islam dari serangan bangsa Barat, menahan gelombang perang salib, dan menghadapi Kekaisaran Romawi Suci di Eropa. Mereka juga melindungi 2 kota suci, Makkah dan Madinah, serta memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Kesultanan Utsmaniyah menjadi kekhalifahan Islam terakhir, dan selama berabad-abad dunia Islam bersatu di bawah bendera mereka. Namun, kejayaan ini tidak bertahan selamanya. Seiring berjalannya waktu, Kesultanan Utsmaniyah mulai melemah. Korupsi, konspirasi politik, serta tekanan dari bangsa-bangsa Eropa perlahan-lahan menggerogoti kekuatan mereka. Pada abad ke-19, wilayah mereka semakin menyusut, dan puncaknya setelah Perang Dunia I, Kesultanan Utsmaniyah benar-benar berada di ambang kehancuran. Tahun 1924 menjadi titik balik sejarah dunia Islam. Mustafa Kemal Atatürk, pemimpin sekuler Turki, secara resmi menghapus sistem khilafah, menutup lembaran sejarah Kesultanan Utsmaniyah yang telah bertahan lebih dari 6 abad. Dunia Islam pun kehilangan pemimpin tunggalnya. Namun, pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini akhir dari peran bangsa Turk? Banyak ulama dan ahli sejarah Islam meyakini bahwa bangsa Turk masih memiliki peran penting dalam skenario akhir zaman. Beberapa hadis Rasulullah menyebutkan bahwa bangsa ini memiliki kekuatan luar biasa yang tidak bisa diremehkan. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Biarkan bangsa Turk selama mereka membiarkan kalian, karena tidak ada yang bisa menghadapi mereka kecuali akan dikalahkan." Hadits riwayat Abu Daud. Kini, Turki modern sebagai pewaris bangsa Turk kembali muncul sebagai kekuatan regional yang signifikan. Di tengah ketidakstabilan dunia Islam, Turki memainkan peran penting dalam geopolitik Timur Tengah. Banyak yang bertanya, apakah Turki akan kembali menjadi benteng Islam seperti masa Utsmaniyah?
Apakah mereka akan berperan dalam peristiwa akhir zaman, seperti Perang Besar Malhamah Kubra? Hingga kini, jawaban dari pertanyaan ini masih menjadi misteri. Dari suku nomaden di padang rumput Asia Tengah hingga menjadi pemimpin dunia Islam, bangsa Turk telah meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah. Melalui Kesultanan Utsmaniyah, mereka tidak hanya mempertahankan Islam selama lebih dari 6 abad, tetapi juga menjadi perisai yang melindungi umat dari ancaman luar. Meskipun kekhalifahan telah runtuh, warisan mereka masih terasa hingga hari ini. Dan mungkin, seperti yang disebutkan dalam berbagai hadis, bangsa Turk masih menyimpan peran besar yang akan terungkap di masa depan. Apakah mereka akan kembali memimpin dunia Islam? Ataukah mereka akan terseret dalam konflik akhir zaman? Ketiga, Imam Mahdi dan bangsa Turk. Jauh di padang stepa Asia Tengah, di bawah langit yang luas dan berangin, kuda-kuda bangsa Turk berlari bebas. Mereka adalah bangsa pejuang, dilahirkan dalam kerasnya kehidupan pengembaraan, ditempa oleh pertempuran, dan dikenal sebagai penunggang kuda serta pemanah yang tangguh. Sejarah telah mencatat perjalanan panjang mereka. Dari suku-suku kecil yang mengembara, mereka tumbuh menjadi penguasa besar dalam dunia Islam. Kesultanan Utsmaniyah, kekhalifahan Islam terakhir, berasal dari bangsa ini dan bertahan lebih dari 6 abad. Namun, meskipun mereka pernah berjaya, takdir bangsa Turk masih menyisakan tanda tanya besar. Di antara berbagai nubuat akhir zaman yang diriwayatkan dari Rasulullah, banyak yang meyakini bahwa bangsa ini masih memiliki peran penting yang belum terungkap. Sebuah nama yang disebut dalam banyak hadis akhir zaman adalah Imam Mahdi, pemimpin yang dijanjikan akan muncul untuk mengembalikan keadilan di dunia. Dan disinilah misteri itu muncul. Apakah bangsa Turk akan menjadi bagian dari pasukan Imam Mahdi? Ataukah mereka akan menentangnya dalam pertempuran besar menjelang kiamat? Dalam berbagai hadis syahih, Rasulullah telah memberikan gambaran tentang Imam Mahdi. Ia akan muncul di akhir zaman sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan, menyatukan umat Islam, dan memimpin mereka dalam peperangan besar melawan musuh-musuh Islam. Salah satu peristiwa yang disebutkan dalam hadis-hadis akhir zaman adalah Malhamah Kubra, perang besar antara kaum muslimin dan pasukan barat, Romawi, yang akan menjadi pertanda semakin dekatnya hari kiamat. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa sebelum Imam Mahdi muncul, akan ada kekacauan besar di dunia Islam. Fitnah dan peperangan akan melanda banyak negeri, dan pada saat itu, umat Islam akan mencari seorang pemimpin yang dapat menyelamatkan mereka. Dan di antara wilayah yang disebut dalam nubuat ini adalah wilayah-wilayah yang dahulu dikuasai oleh bangsa Turk seperti Turki, Syam, Suriah, dan Asia Tengah. Pertanyaan ini telah lama menjadi perdebatan di kalangan ulama dan sejarawan Islam. Sebagian meyakini bahwa bangsa Turk akan menjadi salah satu pasukan yang mendukung Imam Mahdi, mengingat sejarah mereka sebagai pelindung dunia Islam, terutama melalui Kesultanan Utsmaniyah. Namun, ada juga teori yang menyebutkan bahwa sebagian dari bangsa Turk justru bisa menjadi pihak yang menentang Imam Mahdi. Ini berdasarkan hadis yang menyebutkan bahwa di akhir zaman akan ada banyak fitnah dan kesalahpahaman di kalangan umat Islam sendiri. Turki modern, sebagai pewaris bangsa Turk, kini berada dalam posisi strategis di dunia Islam. Mereka memiliki kekuatan militer yang besar, teknologi canggih, dan hubungan politik yang kompleks dengan negara-negara Barat dan Timur Tengah. Apakah mereka akan menggunakan kekuatan ini untuk mendukung kebangkitan Islam di bawah Imam Mahdi? Ataukah mereka akan terpecah dan terjebak dalam kepentingan geopolitik dunia? Salah satu hadis yang sering dikaitkan dengan bangsa Turk dalam konteks akhir zaman adalah sabda Rasulullah, "Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu kaum yang wajahnya seperti perisai yang ditempa, bermata sipit, berhidung pesek, dan wajah mereka kemerahan." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak ulama yang menafsirkan bahwa kaum yang disebut dalam hadis ini adalah bangsa Turk atau bangsa Mongol.
sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Mongol pernah menyerang dunia Islam dengan kekuatan yang menghancurkan. Namun, ironisnya, setelah beberapa generasi, mereka justru masuk Islam dan menjadi pelindungnya. Apakah mungkin sejarah akan berulang? Apakah bangsa Turk akan menghadapi Imam Mahdi sebelum akhirnya menjadi bagian dari pasukannya? Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, "Biarkan bangsa Turk selama mereka membiarkan kalian, karena tidak ada yang bisa menghadapi mereka kecuali akan dikalahkan." Hadits riwayat Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwa bangsa Turk adalah kekuatan yang sangat besar dan tidak mudah dikalahkan. Jika mereka berada di pihak Imam Mahdi, maka kemenangan Islam akan semakin kuat. Namun, jika mereka berada di pihak yang berseberangan, maka pertempuran yang terjadi akan menjadi sangat dahsyat. Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, Turki adalah salah satu negara yang paling berpengaruh dalam dunia Islam. Sejak runtuhnya Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1924, Turki mengalami transformasi besar. Mereka menjadi negara sekuler di bawah kepemimpinan Mustafa Kemal Atatürk, dan selama beberapa dekade, Islam mulai ditekan di negara ini. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Turki mulai menunjukkan kebangkitan Islam kembali. Banyak kebijakan yang mengarah pada penguatan identitas Islam di negara tersebut, serta peran aktif dalam politik Timur Tengah. Banyak yang melihat ini sebagai tanda bahwa Turki sedang bersiap untuk memainkan peran besar dalam sejarah Islam di masa mendatang. Namun, apakah peran ini akan mengarah pada kebangkitan Islam di bawah Imam Mahdi, atau justru membawa mereka ke arah yang berbeda? Hubungan antara bangsa Turk dan Imam Mahdi masih menjadi misteri yang belum terungkap sepenuhnya. Namun, berdasarkan sejarah dan hadis-hadis tentang akhir zaman, ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. 1. Bangsa Turk akan menjadi bagian dari pasukan Imam Mahdi, sebagaimana mereka pernah menjadi pelindung dunia Islam melalui Kesultanan Utsmaniyah. 2. Bangsa Turk mungkin awalnya akan menentang Imam Mahdi, sebagaimana sejarah pernah mencatat bahwa banyak penguasa Islam awalnya menolak perubahan sebelum akhirnya bergabung. Ketiga, Turki modern sebagai penerus bangsa Turk akan memainkan peran besar dalam geopolitik dunia Islam sebelum munculnya Imam Mahdi. Yang pasti, sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Turk adalah salah satu kekuatan paling berpengaruh dalam dunia Islam. Dan jika hadis-hadis tentang akhir zaman benar, maka bangsa ini masih memiliki peran penting yang akan terungkap di masa depan. Keempat, Perang Besar, Malhamah Kubra, dan bangsa Turk. Di bawah langit yang kelam, di tanah yang basah oleh darah para prajurit, sebuah pertempuran besar meletus. Deru kuda bergemuruh, pedang beradu, dan panah melesat menembus udara. Ini bukan perang biasa. Ini adalah Malhamah Kubra, perang dahsyat yang telah lama dinubuatkan oleh Rasulullah sebagai salah satu tanda besar menjelang kiamat. Di antara barisan para pejuang, ada satu kelompok yang dikenal karena kegagahan dan keberanian mereka. Mereka adalah bangsa Turk, keturunan para penunggang kuda dari stepa Asia Tengah, bangsa yang pernah menguasai dunia Islam melalui Kesultanan Utsmaniyah. Namun, di manakah mereka dalam pertempuran ini? Apakah mereka akan berada di pihak pasukan Muslim yang dipimpin oleh Imam Mahdi? Ataukah mereka akan terlibat dalam konflik yang lebih kompleks, sebagaimana sejarah seringkali memperlihatkan perubahan politik dan aliansi yang tak terduga? Misteri keterkaitan bangsa Turk dengan Malhamah Kubra terus menjadi pertanyaan yang menarik. Dalam banyak riwayat hadis, Rasulullah menggambarkan Malhamah Kubra sebagai perang besar antara umat Islam dan bangsa Romawi Barat yang akan terjadi di akhir zaman. Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum, Romawi. Kemudian kalian bersama-sama, mereka akan memerangi satu musuh. Kalian akan menang dalam perang itu. Setelah itu, mereka akan berkata, "Salib telah menang." Kemudian
seseorang dari kaum muslimin akan marah dan menghancurkan salib tersebut. Pada saat itulah pengkhianatan bangsa Rum terjadi dan pecahlah perang besar antara kalian dan mereka. Hadits riwayat Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Perang ini digambarkan sebagai konflik yang akan berlangsung dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jumlah pasukan yang terlibat dalam Malhamah Kubra disebutkan mencapai 960.000 tentara, di mana kaum muslimin terbagi dalam dua kelompok besar dan sebagian mereka gugur dalam pertempuran yang sengit. Lalu, bagaimana dengan bangsa Turk? Dalam hadis-hadis akhir zaman, Rasulullah menyebutkan tentang suatu kaum yang memiliki ciri khas tertentu. Kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi suatu kaum yang wajahnya seperti perisai yang ditempa, bermata sipit, berhidung pesek, dan wajah mereka kemerahan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Banyak ulama menafsirkan bahwa kaum yang disebut dalam hadis ini adalah bangsa Turk atau keturunan mereka. Sejarah telah membuktikan bahwa bangsa Turk pernah menjadi kekuatan Islam yang luar biasa. Kesultanan Utsmaniyah yang berasal dari bangsa ini pernah menjadi benteng terakhir Islam melawan serangan bangsa Romawi, Bizantium, dan Eropa Barat. Namun, sejak kejatuhan Kesultanan Utsmaniyah pada tahun 1924, dunia Islam kehilangan pemimpin tunggalnya. Bangsa Turk yang dahulu menjadi pemimpin dunia Islam kini terpecah dalam berbagai negara, dengan Turki sebagai penerus utama warisan Utsmaniyah. Maka, muncul pertanyaan besar, apakah Turki modern dan bangsa Turk lainnya akan berperan dalam Malhamah Kubra? Jika kita melihat kondisi dunia saat ini, Turki adalah salah satu negara Muslim yang memiliki kekuatan militer besar, teknologi canggih, serta posisi strategis di antara Eropa dan Timur Tengah. Banyak yang percaya bahwa Turki akan memainkan peran penting dalam peristiwa-peristiwa besar akhir zaman. 1. Potensi keterlibatan dalam pasukan Muslim. Sebagai negara Muslim yang kuat, Turki berpotensi menjadi salah satu pemimpin dalam perlawanan terhadap bangsa Romawi, Barat, dalam Malhamah Kubra. Dalam beberapa tahun terakhir, Turki semakin menunjukkan keberpihakannya terhadap dunia Islam, baik melalui kebijakan luar negeri maupun dukungannya terhadap umat Islam di berbagai wilayah konflik. 2. Kemungkinan perpecahan di internal Turki. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa Turki modern memiliki hubungan yang kompleks dengan negara-negara Barat. Bisa jadi, ada kelompok dari bangsa Turk yang mendukung Imam Mahdi dan kaum muslimin, tetapi ada pula yang terseret dalam kepentingan geopolitik Barat dan justru berada di pihak yang berseberangan. Ketiga, kembalinya khilafah Islamiyah. Sebagian ulama berpendapat bahwa sebelum Malhamah Kubra terjadi, akan ada kebangkitan kembali kekhalifahan Islam. Jika ini benar, maka Turki sebagai pewaris Kesultanan Utsmaniyah bisa menjadi salah satu negara yang berperan dalam kebangkitan ini. Berdasarkan hadis-hadis dan kondisi geopolitik saat ini, ada beberapa skenario yang mungkin terjadi terkait peran bangsa Turk dalam Malhamah Kubra. 1. Turki dan bangsa Turk akan menjadi salah satu kekuatan utama dalam pasukan Imam Mahdi. Mereka akan bergabung dengan kaum muslimin dalam pertempuran melawan bangsa Romawi, Barat, dan memainkan peran kunci dalam kemenangan Islam. Kedua Turki akan mengalami perpecahan internal sebelum Malhamah Kubra. Sebagian rakyatnya mendukung Islam dan Imam Mahdi, sementara sebagian lainnya tetap berpihak kepada Barat atau terjebak dalam kepentingan politik dunia. 3. Bangsa Turk mungkin awalnya berkonflik dengan kaum muslimin sebelum akhirnya bergabung dengan mereka. Seperti dalam sejarah, ada kemungkinan bahwa bangsa Turk awalnya tidak menyadari posisi sebenarnya dari Imam Mahdi, tetapi setelah peristiwa besar terjadi, mereka akhirnya berjuang di pihak yang benar. Misteri keterkaitan bangsa Turk dengan Malhamah Kubra
masih belum terungkap sepenuhnya. Namun, sejarah telah membuktikan bahwa mereka adalah bangsa yang kuat, pernah menjadi pelindung Islam, dan memiliki pengaruh besar dalam dunia Muslim. Kini, Turki sebagai pewaris utama bangsa Turk memiliki posisi yang strategis di dunia Islam. Dengan kebijakan-kebijakan yang mulai condong ke arah Islam, banyak yang melihat tanda-tanda bahwa Turki bisa saja memainkan peran besar dalam peperangan akhir zaman. Namun, pertanyaannya tetap ada. Apakah bangsa Turk akan kembali menjadi benteng Islam dalam pertempuran besar ini? Ataukah mereka akan terpecah dengan sebagian berada di pihak yang benar dan sebagian lainnya terseret dalam fitnah akhir zaman? Apakah Turki akan menjadi pusat kebangkitan Islam sebelum Malhamah Kubra, atau justru terjebak dalam kepentingan Barat? Jawabannya masih menjadi misteri dan hanya waktu yang akan mengungkapnya. Yang pasti, nubuat tentang Malhamah Kubra semakin mendekat dan bangsa Turk kemungkinan besar tidak akan absen dalam perang terbesar menjelang kiamat ini. Bangsa Turk memiliki sejarah panjang dalam dunia Islam dan disebut dalam beberapa hadis terkait akhir zaman. Peran mereka dalam sejarah, terutama melalui Kesultanan Utsmaniyah, serta kemungkinan keterlibatan mereka dalam peristiwa mendatang, seperti Malhamah Kubra, menjadikan mereka bagian penting dalam diskusi eskatologi Islam